Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Makanya kita harus bersyukur. Bersyukur kita, alhamdulillah, setiap malam Kamis, setiap rutinan kita bisa hadir, keluarga bawa istiqomah ngaji, istiqomah amal, istiqomah dakwah. Kita harus bersyukur anak-anak kita dipesantrenkan. Alhamdulillah. Karena memesantrenkan anak ini, fahami, memesantrenkan anak kita. Apa itu pesantren? Mengkaji ilmu Allah dengan serius siang dan malam dalam waktu yang lama. Mengkaji ilmu Allah, Quran dan Sunnah dari berbagai sisinya. Itu arti memesantrenkan. Itu arti mondok. Berbeda kita dengan ngaji sekarang seperti majelis-majelis taklim. Tidak dari seluruh sisinya. Tapi kalau mondok artinya dari seluruh sisi. Mengkaji ilmu Allah itu. Dan maka memesantrenkan anak, pahami, itu artinya menjayakan Islam. Itu artinya menghidupkan Islam. Itu artinya membentengi Islam dan membentengi umat Islam. Karena tidak akan bisa umat Islam ini terbentengi kecuali dengan orang-orang yang berilmu. Ingat, tidak akan hidup ini Islam kecuali dengan wasilah orang-orang yang berilmu. Dan juga memesantrenkan anak kita adalah menyelamatkan umat, menyelamatkan manusia, menguntungkan, membahagiakan mereka semua, dan memuliakan derajat mereka, menyucikan mereka dari kotorannya, menerangi hati-hati mereka dengan cahaya Allah. Itu arti memesantrenkan anak kita, karena manusia ini tidak mungkin selamat tanpa agama, tanpa ilmu Allah. Dan yang membidangi ilmu Allah harus ulama. Dan tidak mungkin orang jadi ulama langsung tanpa apa? Tanpa mesantren dulu. Maka memesantrenkan anak artinya akan menyelamatkan manusia semuanya. Bahkan bukan cuma yang hidup dan yang sudah mati pun juga diselamatkan. Dari mana kita tahu cara mendoakan ahli kubur, memintakan ampunan kepada Allah untuk muslimin muslimat? Kan dari ulama kita tahu. Bisakah manusia jadi ulama tanpa mesantren dulu? Jadi memesantrenkan anak-anak itu begitu nilainya sangat besar sekali. Jangan dianggap anak saya kalau mesantren mau jadi apa? Innalillah. Ente bodoh sekali. Anak kita jadi ulama. Allah. Makanya pengorbanan yang kita korbankan ketika kita memesantrenkan anak, biaya dan sebagainya, dibandingkan dengan keuntungan yang dihasilkan dari hasil anak nanti jadi ulama, tidak ada apa-apanya pengorbanan itu, tidak ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya. Berapa ratus juta habisnya, tidak ada apa-apanya. Maka Buya bilang sama anak-anak Buya, Buya wasiat kepada anak-anak Buya yang gede, kepada ibu-ibunya, andai kata Buya mati, semua adik-adik kalian harus mesantren, semua jadi ulama. Buya tidak pernah bercita-cita anak jadi pejabat. Tidak pernah bercita-cita anak jadi ekonom. Tidak pernah bercita-cita anak jadi teknokrat. Tapi Buya bercita-cita semua anak Buya dan keturunan Buya sampai akhirnya semua jadi ulama Allah. Semua harus jadi ulama Allah. Dan kalau Buya mati, lihat. Harta-harta Buya yang ada jual demi memesantrenkan adik-adik kalian sampai semuanya menguasai ilmu Allah. Dan Buya sudah wasiatkan.
Pada wasiatkan sama anak-anak yang gede. Kalian yang gede yang bertanggung jawab semuanya. Nah, karena tidak ada keuntungan yang paling besar. Tidak ada. Hanya dengan ilmu. Kalau ada keuntungan dan kemuliaan yang hakiki dan abadi dan bisa menyelamatkan, bisa menguntungkan, membahagiakan umat yang hakiki dan abadi dengan cara selain daripada ilmu Allah, ya Buya juga cari dengan selain ilmu Allah, tapi nggak ada lagi kecuali hanya dengan ilmu Allah. Dan ilmu Allah ini harus ngajinya harus serius, pesantren. Harus serius, harus pesantren. Kalau kita mengkaji hanya rotinan saja, ini untuk menyelamatkan kita pribadi saja. Tapi kalau kita untuk menyebarkan kepada yang lain, kan masih banyak kekurangan. Sehingga ada kekhawatiran kalau kita nanti ujuk-ujuk dakwah jadi ajengan. Ini kan ya terjadi sekarang, akhirnya pesantren 2 minggu jadi kiai. Akhirnya ngawur. Tuh ngawur akhirnya, gitu kan? Makanya Buya setuju kalau ada lomba pidato, lomba dai di TV dan sebagainya. Ya Buya setuju saja untuk memompa dari satu sisi, tapi ada yang dikhawatirkan. Apa? Keberanian sudah ada, ngomong sudah pinter, ilmu sedikit sudah punya, dipercaya sama orang, bahan masih kurang. Akhirnya banyak yang nanya. Kan terjadi di TV, gitu kan? Buya dengar sendiri kok, kan? Saya bertanya kepada ini pembicaranya itu kan, akhirnya berfatwa dengan fatwa yang salah. Ini Buya dengar sendiri tuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, gitu kan? Berfatwa dengan fatwa yang salah. Kan ini sudah disebut ini adalah kan dai, itu kan sudah disebut dai. Itulah tadi, itu kan, karena keberanian yang salah di dalam apa namanya mentertibkannya. Nah, tartiban daripada mencari ilmu, tartiban dalam pengamalan, tartiban dalam dakwah, ini harus benar tartibnya. Ketika salah tartibnya, keberaniannya dididik lebih dulu, tapi bahannya kurang. Makanya santri-santri di sini usahakan setiap per seminggu sekali adakan latihan ceramah, kan? Lalu yang dari mulai kelas 4 ke atas adakan latihan ceramah dengan bahasa Arab. Kan? Yang sudah belajar bahasa Inggris, latihan dengan ceramah bahasa Inggris, kan? Bagus kalau di pesantren. Kenapa? Karena siang dan malam itu tuh bahan terus diperbanyak, nimba terus diperbanyak bahannya, tinggal melatih keberanian. Dan beranian berbicara. Tapi orang yang tidak pesantren, cuma pesantren kilat, lalu ikut dai, RCTI atau DI apa dan sebagainya, keberanian sudah ada pada ngundang ke sana kemari. Akhirnya apa? Ini bahayanya, kan? Bahayanya kalau dia lalu berbicara di luar wilayah yang sudah dia ketahui. Di luar wilayah yang sudah dia ketahui. Kalau di luar wilayah yang sudah ketahui berarti yang belum diketahui. Ya? Yang belum diketahui lalu berbicara dalam wilayah yang belum diketahui, ini bahaya. Kalau ada yang bertanya, kan? Kalau dia tidak berani menjawab, kan? Ini juga akan jadi masalah. Kalau dia tidak bisa menjawab, kalau dia bisa menjawab hanya keberanian saja, ini masalahnya lebih besar ketimbang dia tidak menjawab. Kalau kita tidak tahu, lalu kita ditanya, lalu kita menjawab saya tidak tahu, ya. Bagus. Jawaban kita itu jujur, ya, dan itu selamat, benar, selamat. Kan?
Tapi kan kalau jadi kiai segalanya tidak tahu. Berbeda dengan orang yang bukan ulama. Kan? Kan? Nah, untuk apa jadi kiai nanti segala tidak tahu, ditanya saya segala-galanya tidak tahu, tanya masalah ini tidak tahu, masalah ini tidak tahu, ini tidak tahu, kenapa kamu jadi dai? Nah, kalau memaksakan diri menjawab ada di wilayah ketidaktahuannya, di wilayah kebodohannya, ini lebih bahaya lagi. Dan ini terjadi di zaman kita. Dan sudah disabdakan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana nanti, kan, yang akan dijadikan panutan itu adalah yang hinanya, yang bodohnya itu sebetulnya, yang tidak berilmu, ya. Yang bodohnya. Dan itu sudah masuk kepada masa kita. Ini di masa kita ini. Allah. Kan? Allah. Kalau memang selamat, orang yang seperti barusan sudah jadi dai, jadi ustadz, bahan kurang gitu kan. Udah aja kalau ada yang nanya, tidak dijawab, kan? Artinya selamat. Nah, tapi kan nanti orang jadi bosen nanti. Boring. Ya, bosen nanti. Bosennya gimana? Yang dibahas itu saja. Karena bahannya kurang. Kalau bahan kurang ini 10 panggung, 20 panggung, sudah kewalahan. Dan hanya bahannya itu juga bahannya. Kan? Karena keilmuannya hanya segitu. Tapi masih mending ini, masih mending, selamat, tetap selamat kalau seperti itu. Ya, memang kita harus berdakwah sesuai dengan apa yang kita ketahui, kan? Jangan keluar daripada wilayah pengetahuan, ingat, jangan. Tapi ada nanti efek sampingnya orang apa? Boring nanti orang. Boring nanti. Efek sampingnya itu. Ya. Makanya perlu terus menggali. Jangan sampai kita terus dagang tapi nggak pernah belanja. Ya kan? Boleh kita jadi tukang dagang genong, enggak apa-apa. Asal kita rajin dagang, kan? Kita rajin belanja itu kan, sedikit, ada tempe, ada tahu, ya sedikit sajalah, ada sayuran, ada apa itu kan, jual lagi itu kan, pagi-pagi berangkat jam 7 udah habis, selesai, belanja lagi besok. Bagus kalau begitu, nggak apa-apa, ya. Kita tidak pernah pesantren tapi rajin ngaji, gitu kan. Setiap malam Kamis pemahaman pemikiran saya catat, saya rekam, pulak-balik dagangkan. Ya kan? Kalau udah dagang, nanti ada yang belanja, umpamanya lebih daripada kapasitas, jangan dilayani, jangan dilayani. Jangan dilayani, kan? Sesuai kapasitas kita, gitu kan? Nanti malam Kamis belanja lagi. Dagangkan lagi, begitu, itu bagus. Nah, orang seperti ini lama-lama ya jadi kaya. Lama-lama jadi kaya kalau istiqomah ngaji terus kepada gurunya, ulama yang wawasannya luas di dalam Islam, gitu kan? Nah, ini lama-lama dia jadi kaya raya. Akhirnya dia punya jongkok, akhirnya dia punya pasar sendiri. Ya, jadi ajengan beneran tuh. Jadi ajengan beneran kan. Itu kalau istilah kakek dulu Mama Eyang Bojong kan bilangnya ajengan pakan kunang. Aya ajengan teh cenah aya ajengan cek dirina, aya ajengan cek pamajikanana itu kan. Ya, ngomong ke pamajikanana nyai ke di mana hareupeun batur ka akang teh kedah nyebat
nyebut Kang Ajengan. Ajengan cek pamajikan itu kan. Tuh aya ajengan cek muridna wungkul ajengan teh. Aya ajengan cek sararea. Aya ajengan teh ajengan pakan kunang cenah. Kumaha ajengan pakan kunang teh? Ajengan pakan kunang teh gitu lamun ngajarkeun ka batur gitu kan. Oh, ditanya ku batur dicatat. Mangga. Ke mingon payun diwaler kan. Buru-buru ngaji ka guruna. Ngaji ka guruna rutin. Nanyakeun ka guruna masalah ieu jeung keteranganana. Terus dina jero saminggu teh diapalkeun. Geus kitu tah ieu keteranganana apan siga nya bisa. Geus kitu oh beuki jalma teh kan beuki seueur nu naros janten panarosan gitu kan. Di ieu we dilayanan we ngan sarantos. Catet gitu nu nanya teh sarantos tanyakeun deui ka guruna. Bulak-balik itu kitu. Sakali ngaji aya 10 nu nanya we. Ayeuna tuluy ditanyakeun ka guruna 10 masalah. Tuluy unggal minggu 10 masalah dihafalnya tungtungna euy jadi ajengan nyaan. Ya. Nah, urang diajar jadi ajengan naon? Pakan kunang gitu kan. Ai pakan kunang gitu kan. Itu loba-loba mau pakan oge henteu gitu kan. Ya. Tah gitu. Istiqomah. Ya. Allahu akbar.